Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anin Rohim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Tapi sebelum saya membahas tentang langkah-langkah merumuskan masalah dalam tindakan kelas, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yaitu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik guna memecahkan suatu permasalahan yang muncul dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas, sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas itu agar bisa dapat diterapkan di dalam kelas tersebut dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah penelitian guna untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas untuk mencari solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Manfaat dari penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah yang pertama, hasil dari penelitian juga bisa menjadi pedoman guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi hasil dari penelitian tindakan kelas ini juga menjadi pedoman guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya sebagai bahan acuan guru untuk melakukan penelitian di waktu yang akan mendatang jika timbul permasalahan kembali. Jadi sebagai acuan guru untuk melakukan penelitian kembali jika terjadi permasalahan lagi. Terus selanjutnya meningkatkan kemampuan guru dalam memecahkan suatu permasalahan melalui penelitian. Jadi penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memecahkan masalah di dalam kelas. Selanjutnya tujuan dari penelitian tindakan kelas itu adalah bertujuan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran, mengidentifikasi dan menemukan solusi pembelajaran dan meningkatkan mutu serta kualitas pembelajaran maupun kemampuan guru dalam proses interaksi pembelajaran. Jadi tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki kinerja pembelajaran dan juga untuk meningkatkan mutu kualitas guru dalam proses interaksi pembelajaran. Selanjutnya adalah pedoman merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas menurut Hopkins. Pedoman merumuskan masalah menurut Hopkins ini ada 5, yaitu yang pertama, guru sebagai peneliti dilarang mengambil suatu masalah yang tidak mampu untuk diselesaikan. Jadi jika guru mengambil masalah akan tapi tidak mampu untuk menyelesaikan, maka guru tidak dapat solusi dari permasalahan tersebut. Jadi sebaiknya guru mengambil masalah yang mudah-mudah saja dan bisa mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Terus yang kedua, permasalahan yang diambil dalam skala kecil dan terbatas. Jadi penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang fokus dalam ruang lingkup kelas saja. Terus selanjutnya, permasalahan yang dipilih merupakan permasalahan yang dianggap penting. Jadi permasalahan-permasalahan dalam PTK ini yaitu permasalahan yang diambil adalah permasalahan yang dianggap penting dan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terus yang keempat, bekerja sama baik dengan elemen pendukung. Jadi peneliti harus bekerja sama yang baik dengan elemen pendukung seperti bekerja sama dengan siswa untuk mencari solusinya dari permasalahan yang ada. Terus melakukan penelitian secara sistematis. Jadi melakukan penelitian dari awal hingga akhir. Terus selanjutnya langkah-langkah merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat difahami sebagai upaya mendefinisikan permasalahan dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal penelitian. Jadi identifikasi adalah merupakan langkah awal dari suatu proses penelitian yang dapat untuk mendefinisikan suatu permasalahan. Selanjutnya langkah-langkah mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama menuliskan permasalahan yang telah diperoleh. Jadi
Jika kita sudah memperoleh suatu permasalahan, kita menuliskan permasalahan-permasalahan yang telah kita peroleh tadi. Terus selanjutnya kita mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan yang telah kita peroleh. Jadi kita klasifikasikan seperti menurut bidangnya masing-masing, seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, prosedur evaluasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya menyusun permasalahan. Jadi kita menyusun permasalahan dari yang ringan-ringan, sedang ke permasalahan yang sulit. Jadi kita menyusun permasalahan dari yang ringan sampai ke yang sulit. Terus selanjutnya memilih dan mengkaji permasalahan. Setelah kita menyusun permasalahan, selanjutnya kita mengkaji permasalahan, atau yang disebut dengan analisis masalah. Jadi mengkaji masalah itu adalah menganalisis atau mengkaji atau menganalisis masalah. Langkah selanjutnya adalah analisis masalah. Analisis masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki suatu masalah atau fokus kajian secara sistematis guna mengetahui keberadaannya dari permasalahan yang akan diteliti. Jadi analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek permasalahan yang mungkin ada, untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang terpenting, dan untuk memberikan penekanan yang memadai. Jadi analisis masalah ini adalah langkah awal dari suatu proses penelitian, dan analisis masalah ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek permasalahan yang terjadi. Terus selanjutnya adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan suatu proses dalam penelitian guna menyusun suatu kalimat di mana hal tersebut didasarkan pada permasalahan yang telah dianalisis, serta diharuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut melalui proses pengumpulan data dalam penelitian. Terus selanjutnya langkah-langkah merumuskan masalah. Langkah-langkah merumuskan masalah itu ada 3. Yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimatannya. Jadi rumusan masalah itu diketik atau ditulis dalam bentuk kalimatannya, seperti bagaimana, apakah, dan lain sebagainya. Terus rumusan masalah hendaknya padat dan jelas. Jadi rumusan masalah itu ditulis tidak bertele-tele, harus padat dan jelas. Terus yang ketiga, memberikan petunjuk mengenai kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan. Jadi rumusan masalah ini adalah guna atau bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.